I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, pertama-tama kenali nama aku Firza Aulia Putri. Aku berasal dari kelas 11-3, tepatnya dari SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Nah, pada video kali ini aku akan mempresentasikan video tugas informatika. Nah, apa sih yang akan aku bawakan pada video kali ini? Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang pentingnya elemen persepsi, asumsi, emosi, dan bahasa dalam membangun pola pikir kritis di bidang informatika. Nah, teman-teman ikutin terus ya video aku. Nah, pertama-tama kita akan membahas yakni pengertian berpikir kritis. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Jadi berpikir kritis yakni kemampuan menganalisis dan memahami informasi, membantu mengambil keputusan yang tepat, penting dalam kehidupan dan juga informatika. Berpikir kritis itu bukan cuma mikir, tapi memahami dan menilai informasi sebelum kita percaya. Nah, selanjutnya adalah persepsi. Apa sih persepsi itu? Jadi, di dalam persepsi mencakup cara memahami informasi dari lingkungan, bisa berbeda dari tiap orang, dan biasa digunakan dalam teknologi seperti AI dan juga pengenalan wajah. Nah, penjelasan persepsi itu apa sih? Jadi, persepsi itu kesan pertama kita, tapi belum tentu benar. Maka, dalam kita menerima informasi, kita harus benar-benar mencari bukti dan data dari informasi yang kita dapat, karena informasi tersebut juga belum tentu benar. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan asumsi. Mengapa harus ada asumsi? Karena dalam asumsi itu adalah anggapan awal kita sebelum menganalisis, lalu juga membantu menyederhanakan masalah. Tetapi asumsi ini juga harus diuji kebenarannya terlebih dahulu. Nah, apa sih asumsi itu? Jadi, asumsi itu kita sering berasumsi, tapi harus berhati-hati karena kita juga bisa salah dalam menyimpulkan suatu masalah ataupun informasi yang kita dapat. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan emosi. Apa sih yang dimaksud dengan emosi itu? Nah, jadi emosi itu juga mempengaruhi cara kita berpikir, bisa membantu dan juga bisa mengganggu. Maka dari itu kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Jika emosi kita tidak stabil, maka keputusan yang kita ambil bisa saja menjadi tidak objektif. Selanjutnya itu adalah bahasa. Nah, bahasa ini sebagai alat untuk kita menyampaikan komunikasi ataupun ide. Bahasa juga penting dalam kehidupan ataupun komunikasi. Dalam informatika, yaitu ada sebagai bahasa pemrograman. Nah, bahasa juga membantu kita untuk menyampaikan atau menjelaskan ide-ide dengan jelas. Nah, setelah yang kita sebutkan tadi, ada juga hubungan elemen. Apa aja sih hubungan elemennya? Nah, yang pertama persepsi, yaitu sebagai memahami informasi. Yang kedua asumsi sebagai dugaan awal. Yang ketiga emosi, yaitu mempengaruhi keputusan. Lalu yang keempat yakni bahasa untuk menyampaikan hasil. Semua elemen ini saling berhubungan dalam berpikir kritis dan juga berperan dalam perannya masing-masing. Nah, kalau teman-teman nanya nih, ada nggak sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya ada teman-teman. Apa aja sih contohnya? Nah, yang pertama, jika kita menemukan video atau berita di media sosial, kita tidak boleh langsung mempercayai berita tersebut 100%. Mengapa? Karena pada saat sekarang ini, kita harus mencari fakta dan juga data yang dapat membuktikan apakah berita tersebut benar atau hoax. Lalu yang kedua, itu adalah jika kita mau mengambil keputusan, maka kita harus berpikir secara kritis supaya kita tidak ceroboh. Maka jika kita ceroboh akan menimbulkan penilaian yang tidak objektif. Nah, jadi benar-benar penting banget ya berpikir kritis itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Maka dari itu kesimpulannya adalah berpikir kritis penting banget dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di zaman yang sudah serba modern dan juga canggih ini. Banyak banget kan kita lihat banyak video AI di media sosial, bahkan beberapa oknum sudah tertipu dengan AI tersebut. Maka dari itu kita harus lebih bijak dan juga bisa berpikir kritis agar kita tidak mudah terpengaruh dan juga tidak terbawa arus pada masa-masa digital saat ini. Nah, teman-teman, sekian video presentasi singkat dari aku. Semoga dengan video singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.